Nah, ibu-ibu, selama ini yang kita ketahui, tasbih kita dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 bacaan kita adalah Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Ya, kemudian yang kedua dari 10 ke 20 Subhanallahil Ahadis Shomad. Kemudian berapa kali? 100 kali. Kemudian di hari 20 sampai 30 kita bacanya Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Itu ya. Udah, kenapa? 100 kali. Emang maunya tambahan? Oh, pakai rahim. Subhanallahir Raufir Rahim gitu. Raufir Rahim. Ya, tapi saya mah bacanya Subhanallahir Rauf aja ya. Iya. Nah, ternyata ibu-ibu di dalam kitab Nuzhatul Majalis yang akan kita baca pada hari ini, qala syah muallifu rahimallahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yaumin minal ashril awwali min Rajab subhanallahil hayyil qayyum mi'ata marratin wa kulla yaumin minal ashril tsani mi'ata marratin subhanallahil ahadis samad wa minal asri tsalisi mi'ata marratin subhanallahir rauf lam yasif alwasifuna ma yu'ta minas thawab. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca apa yang dibaca setiap hari, kulla yaumin, setiap hari, minal asril awwali, dari 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10. Ibu mulainya Rajab itu hari apa? Minggu. Terakhir hari di bulan Jumadil awal kemarin, kalau NU memutuskan hari Senin. Ya. Kalau kenapa hari Senin? Karena di hari Minggu itu, di hari apa gitu ya, belum ngelihat bulan. Itu Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama dia pakai bulan. Pada tanggal itu tidak kelihatan bulan, maka dikenakan hari Senin mulainya. Gak apa-apa. Terus ibu-ibu, kalau kebanyakan Muhammadiyah itu pakainya hisab. Hisab itu hitung-hitungan, bukan hitung-hitungan dukun, Bu. Ya, itu pakai hisab. Kan ibu-ibu kalau puasa itu ada pakai ru'yah, ada pakai hisab. Kalau ru'yah pakai ngelihat bulan. Kalau hisab pakai hitungan. Nah, kalau hitungan udah kelihatan di kalender. Kita kan sebelum-sebelumnya kan rame-ramenya hari Minggu ya, Bu ya. Rame-ramenya hari Minggu, ternyata ibu-ibu bukan hari Minggu. Kenapa kita patokan ke hari Minggu? Karena di kalender itu awal Rajab hari Minggu. Jadi kayaknya nih banyak yang puasanya ada yang hari Rebo, ada yang hari Minggu, ada yang hari Senin. Iya, nggak apa-apa. Ini mah lagi cerita aja. Ya, jadi ada yang baca Subhanallahil Qayyumnya sudah dari sejak hari Minggu, ada yang baca Subhanallahil Qayyumnya dari hari Senin. Nah, ibu-ibu, ternyata ini ada di dalam kitab ini. Ini kitab Nuzhatul Majalis namanya. Jadi katanya barang siapa yang membaca setiap harinya di hari pertama sampai hari ke-10 Subhanallahil Hayyil Qayyum 100 kali,
kemudian dilanjutkan 10 sampai 20 bacanya subhanallahil ahadis somad, kemudian 100 kali setiap harinya, kemudian dilanjutkan dari tanggal 20 sampai tanggal 30 subhanallahir rauf. Apa yang akan Allah berikan? Allah lam yasif al-wasifuna, tidak bisa mensifati orang-orang yang mensifati apa yang akan diberikan daripada pahalanya. Bu, jadi saking dengan kita ngamalin tasbih ini, itu orang-orang yang dikasih gelar al-wasifun, siapa yang diberikan gelar al-wasifun? Orang-orang yang mensifati, ya pastinya ulama, pastinya para waliullah, para orang-orang terdahulu yang memang ahli ibadah, sehingga bisa menilai kalau pekerjaan yang baik ini punya nilai sekian, gitu ya Bu ya. Tapi saking ini dibacanya di bulan Rajab, tuntas dari awal Rajab sampai akhir Rajab, itu mereka tidak bisa menilainya, tidak bisa menghitungnya. Saking apa Bu? Saking sangat besar pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sudah malah sampai nggak bisa ngitung gitu Bu, sampai nggak bisa ngitung kira-kiranya Allah mau ngasih pahala seberapa banyak ini ya dengan kita membaca ini. Ya Allah, makanya kita terima kasih banget tuh Bu, terima kasih banget sama orang-orang tua kita dulu, guru-guru tua kita dulu udah ngajarin ini tasbih. Ini kan tasbih Bu namanya. Ya, udah ngajakin. Inilah saya bilang Bu, kepada ibu-ibu kemarin tuh Bu, inilah kelebihan orang Kalisari, guru-guru tua kita Kalisari Bu ya. Jadi kalau ada perbuatan baik, nggak dikerjain sendiri Bu, tapi diajak untuk beramai-ramai. Jadi kita suruh bertasbih berjamaah, puasa berjamaah. Sampai diingetin ibu-ibu, sekarang udah tanggal 9, besok tanggal 10 tasbihnya ganti. Itu sampai kayak begitu ibu-ibu. Orang tua, guru-guru tua kita ibu-ibu. Coba kalau nggak digituin Bu, kira-kira kita akan berjamaah nggak? Nggak akan. Belum tentu di kampung yang lain tuh kayak begini Bu. Orang sampai kemarin saya ngeledekin, ini saya kagak disediain air ya. Ya kan termasuk ini kagak disediain air. Iya, ya Bu ya. Jadi saya ngajar 3 hari ini, dari hari Senin, Selasa, Rabu, agak ada yang nyediain air. Iya ibu-ibu. Ini nyautin mereka ibu-ibu. Bukan ustadzanya yang nyautin, bukan pimpinan yang nyautin, ibu-ibunya. Puasa ustadzah. Oh iya, bagusnya saya puasa ya. Coba kalau saya nggak puasa malu amat gitu kan. Iya, jadi ibu-ibu, subhanallah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama guru-guru tua kita diajak untuk berjamaah dalam setiap melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik bukan Ibu, perbuatan baik. Jadi ibu-ibu, saking sangat besarnya pahala daripada bacaan kita ini, sampai para ulama, para tabi'in ya tidak bisa mengukur ini kira-kira berapa jumlah pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang membaca ini tasbih. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu subhanallah. Apa sih artinya subhanallah? Maha suci Allah. Ibu, kalau kita baca kemudian kita artiin maha suci Allah, kayaknya enggak nyangkut gitu di hati. Tapi kalau kita renungkan, pada saat kita baca subhanallah, di mana kita tahu artinya, apa itu artinya subhanallah, maha suci Allah, kita sedang menunjukkan kepada Allah bahwa Allah itu maha suci gitu Bu ya, bahwa tidak ada yang bisa. Ya Allah ibu-ibu, subhanallahil hayyul qayyum. Hayy itu maha hidup, qayyum itu maha berdiri tegak. Allah selalu memantau kita. Enggak ada yang namanya tidur, tidak ada yang namanya ngantuk buat Allah.
terus aja kita dipantau nih Bu sama Allah. Ya, dipelihara kita sama Allah. Dijagain kita sama Allah. Enggak melek. Nabi itu, Allah itu, ya Allah, tidak pernah tidur. Semuanya dapat rezekinya Allah. Semuanya dapat pemeliharaan Allah. Kira-kira selain Allah ada yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah? Nggak ada yang bisa. Ya, disitulah kita menunjukkan betapa sucinya Allah. Betapa tidak ada selain Allah yang maha suci kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu kita baca Subhanallahil Ahadis Somad. Kita sedang memberikan pernyataan kepada Allah bahwa Allah itu maha suci. Bahwa Allah itu tidak ada yang maha tara, tidak ada yang bisa membandingkan Allah. Ada ibu yang bisa membandingkan Allah? Nggak ada. Ya. Subhanallahil Ahad. Maha suci Allah yang Maha Esa. Cuma Allah yang bisa ngasih kita kehidupan. Cuma Allah yang bisa memberikan pemeliharaan kepada kita. Cuma Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Allah nggak bosan-bosannya Bu ngasih rezeki kita. Allah nggak bosan-bosannya ngejagain kita. Kita sayang nggak Bu sama anak kita? Sayang. Tapi ada bosannya Bu. Ada bosannya. Kita sayang nggak sama anak? Sayang. Ada bosannya kita ngasih duit ke anak. Kita ada bosannya kita jagain anak kita. Ya Allah ibu-ibu, Allah nggak ada bosannya. Allah nggak ada berhentinya jagain kita. Cuma Allah yang Maha Esa. As-Samad, tempat kita bergantung. Apa ada yang selain Allah tempat kita bergantung? Nggak ada. Makanya ibu-ibu ya Allah, tasbih kalau kita renungkan bacaannya ya Allah subhanallah. Ya, subhanallahir rauf. Maha suci Allah yang maha rauf itu apa ya? Lembut, kasih sayang. Itu Allah tuh kayak begitu Bu. Ya. Jadi insya Allah ibu-ibu kita iya ya Syafi'ah, ya Syafi'ah itu juga ya. Tapi sekarang itu subhanallah ibu-ibu dengan adanya YouTube tuh dari akhir Jumadil Awal itu udah ada tulisan baca ini gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang udah tua ini punya anak yang suka buka YouTube dikasih tahu ke kita tuh Bu. Kan kalau udah nenek-nenek mah kayaknya agak buka YouTube. Nah ini kan kayak nenek-nenek kayak begini. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Seharinya dibaca 3 kali itu diajarin tuh ya Bu ya. Membaca sholawatnya, baca Rabbil firli warhamninya wa tub 'alayya, Rabbil firli warhamni wa tub 'alayya 70 kali pagi dan sore. Ayo aja Bu ya Allah, alhamdulillah kita diajarin sama guru-guru tua kita. Sehingga pas giliran saya nemuin ini kitab, Bu ini kitab udah lusuh ya Bu ya. Iya. Ini Yum, kata Bapak Yum nih baca nih Yum. Baca saya bawa aja ini deh gitu ya. Jadi ibu-ibu tuh ini kan kita lagi ngomongin faidah. Ya faidah bulan Rajab. Yang kedua apa Bu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Faman sama yauman min Rajaba imanan wa ihtisaban ustujiba ridwanullahil akbar wa askanal firdausil a'la. Dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah
Inna Rajaba, sesungguhnya Rajab itu adalah syahrullah, bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Ya, makanya ibu-ibu Nabi paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi. Gitu ya. Puasa sunnahnya lebih banyak di bulan Sya'ban. Dan ibu-ibu kebanyakan di bulan Sya'ban itu orang-orang pada lengah, capek ngelekenin amalan di bulan Rajab, mau ngadepin bulan Ramadan. Makanya di Sya'ban rada-rada kurang perhatian. Ya, ibu-ibu puasa nggak bulan Sya'ban? Sayang, puasa orang banyak tawakufan. Kalau tawakufan kan pasti makan. Makan nggak karena kita tawakufan kita? Insya Allah makan. Jangan makan deh Bu. Udah kasihan ibu-ibu. Saya kayaknya nggak tahu nih Ustaz aja beda. Bisa makan ya? Bisa makan ya? Bisa makan. Nanya Oh, kayaknya saya Ustaz Aja Zubaida minta supaya Rabu terakhir. di sini nanti Januari terakhir kasih nanti. Iya, minta di Januari terakhir. Kalau kita kan memang di Januari terakhir. Bukan Januari, bukan Februari pertama ya. Tentunya Januari keempat. Kata saya gini, gimana? Pasti barunya. Kata saya gini, ya Allah nanti dulu ya. Saya belum bisa jawab nih, baju beda. Kata saya, saya khawatir Nurul Falah nanti itu giliran di Nurul Falah. Kata saya gitu, itu giliran di Nurul Falah. Kan kalau tawakufan nanti saya rugi dong, kata saya gitu. Masa di Nurul Falah nggak makan, diarepin dimakannya di sana di Uswatun Hasanah gitu. Tapi kalau nggak makan enak sayanya yang enak kagak makan, ibu-ibunya kasihan kagak makan. Iya, saya makannya. Kayaknya enggak, bekelin aja ya. Jadi saya duluan ya gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Makanya saya duluan. Jadi ibu belum maulid, belum apa, saya udah duluan buat ngejar ke Uswatun Hasanah. Boleh gitu ya? Iya. Jadi tetap. Ya iya tetap siang. Emang mau pagi? Enggak. Mau tetap siang. Iya tetap siang. Tapi saya datangnya duluan. Maksudnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Agak mengapa? Iya, oleh belakang. Pokoknya saya datang, jangan ibu-ibu nungguin saya belum yasin. Ibu baca aja yasin gitu ya. Kan saya mau orangnya belum. Janji aja jam berapa? Tahu-tahu jam berapa datangnya? Ya lagi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahrul ummati. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Iya. Faman shoma yauman min Rajab imanan wa ihtisaban, maka barang siapa yang puasa satu hari aja. Ini boleh ngomongin satu hari aja. Saking apa Bu? Ini Rajab Bu. Ibu-ibu benar Bu. Ini kan masuk Asyurul Hurum nih Bu. Ini Rajab kan termasuk daripada syahrun min asyuril hurum, satu bulan daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya Bu ya. Berapa bulan yang dimuliakan oleh Allah? Ada 4. Arba'atun hurum. Bulan apa aja Bu? Rajab, Ramadan, Asyura itu apa? Muharram. Mundur. Jangan maju, mundur. Apaan aja? Sebelum Muharram apa? Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah apa? Dzulqa'dah. Jadi ngitungnya yang mutawaliyat, ya, mutawaliyat itu yang berurutan. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Baru Sya'ban. Sya'ban loncat tuh Bu, dia sendiri-dirian. Nah ini Asyurul Hurum nih Bu. Ya, benar Bu. Bulan 4 ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah.
Tapi yang paling mulia adalah bulan Rajab. Yang paling itu bulan Rajab. Kenapa ibu-ibu? Karena Rajab itu adalah syahrullah. Ya, bulannya Allah. Jadi ibu-ibu kalau ada sesuatu yang ada embel-embelnya Allah itu mulia tuh Bu. Jadi ikut mulia. Kayak gini Bu, namanya Abdullah. Itu nama mulia tuh Bu. Kenapa? Karena direndengin nama Allah. Makanya ibu-ibu kalau ada orang yang namanya Abdullah mesti dihormati. Makanya kalau orang tua punya anak namain Abdullah, dia harus dididik dengan sebaik-baiknya, dengan pendidikan agama supaya apa? Supaya tuh anak jadi anak yang terhormat. Gimana mau jadi terhormat kalau orang tuanya nggak mendidik secara baik, gitu. Iya. Jadi dia harus menghormati namanya, gitu Bu, ya. Iya. Jadi dia berani memberikan nanti nggak mau namain Abdullah nanti berat gitu, nggak begitu juga ya Bu ya. Iya, bangga kita dengan nama Abdullah karena ada embel-embelnya Allah, maka kita harus membentuk diri kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh gitu Bu. Karena dapat hadiah juga ditungguin Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrahman. Dapat 100. Ustaz Danur Asia dapat? Iya, anak bisa kan namanya Abdurrahman. Saya tahu kan. Emang Ustaz Danur Asia waktu itu kemarin nyautin? Nyautin. Masa? Iya. Anak saya melakukan Pak Habib, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrajak. Yang berarti dapat 3 dong. Terus ada lagi Muhammad Yasin yang pertama. Terus dapat 100. Oh, jadi cuma dapat 1? Iya. Nggak dapat 4? Enggak. Gitu, iya. Langsung dari Habib ya? Iya. Saya ditungguin dengan Haji tumin dulu ngasih ke Habib. Iya. Nanti Habib baru ngasih ke itu. ditungguin jadi yang lagi. Oh gitu, tapi duitnya dari Habib. Iya. Oh gitu ya. Jadi ibu-ibu ya, jadi ini bulan nih nggak boleh disembarangin. Ini bulan adalah bulan yang mulia. Kenapa bulan ini bulan mulia? Karena dia adalah syahrullah, bulannya Allah. Makanya bukan karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, puasa 1 hari aja. Ibu puasa udah puasa belum? Udah berapa hari? 4 hari tuh. Wah, ibu-ibu mantap. Ya iya, ini puasa 1 hari saja. Ya, man shoma yauman min Rajab imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan ikhlas. Ibu jangan takut Bu, Rajab masih panjang. Ya. Yang belum puasa, ya, walaupun 1 hari, tapi juga 1 hari juga kan pahalanya gede. Jangan begitu juga. Iya ya. Kayak ini Bu, subhanallahil qayyum, subhanallahil samad, subhanallahir rauf. Ibu belum baca, ayo aja baca. Iya. Jadi jangan putus asa, jangan kecil hati, ya Allah saya belum baca, jangan. Ayo aja baca 4 hari nih. Ya, kita punya utang. Ini hari apa sih? Rabu. Bukan. Awal Rajab. Minggu. Ibu menganggapnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan 400. Ya udah baca ya. Subhanallahil qayyum, subhanallahil qayyum, subhanallahil qayyum. Sebentar, 100 kali. Nanti siang-siangan 100 kali. Ya kan? Jadi nggak perlu ibu-ibu kita yang belum tuh merasa kecil hati gitu, ya. Ayo aja gitu Bu, ayo aja gitu. Ya Allah, puasa 1 hari aja ibu-ibu, subhanallah. Ustujiba ridwanullah, diwajibkan ia mendapatkan ridha Allah. Tuh Bu, dapat ridha Allah. Ridha Allah yang maha mulia, atau ridha Allah yang sangat besar. Keriduan Allah itu amat besar terhadap orang yang puasa 1 hari. Ibu-ibu, kenapa ulama Nabi kita merangsang nanti dapat ini gitu kan? Iya. Kita kan nih manusia kan tipe-tipe orang yang
demen banget dikasih rangsangan. Iya. Hadiah, ayo, dapat ono, oh, buru-buru dah. Iya, Ada hadisnya. ya, coba kalau giliran kagak ada rangsangan hadiah, males, gitu kan? Iya, jadi makanya Nabi tahu, Allah Maha tahu, Nabi tahu, ya, para sahabat yang selalu mengikuti Nabi, para ulama yang selalu mengikuti Nabi dan para sahabat, ya dikasih rangsangan-rangsangan. Dapat ridho Allah, gitu kan? Itu kan rangsangan. Dapat surga Firdaus, gitu nih. Kalau yang puasa 1 hari, Saja apa itu nggak ada hadisnya. iya, nggak ada hadisnya ya. Itu buat rangsangan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau untuk fadhailul a'mal, walaupun itu hadisnya hadis dhaif, tapi banyak yang meriwayatkan bisa naik itu bu. Ya. Coba kalau nggak dikasih rangsangan, males kan? Tapi ibu contohnya gini, ibu saya nih ya, yang saya rasain begini, kan Ustazah Sadia ngajarin kita apa bu? Sholat qobliyah lohor 4 rakaat sekaligus setiap rakaatnya baca ayat kursi. Kadang-kadang iman kita kan naik turun ibu. Ya, ini lagi males nih, berarti iman kita lagi ngapain? Lagi turun. Iya. Nih sebelum sholat nih bu. Tapi saya udah nyobain saja. Tar dulu, saya cerita dulu. Sebelum sholat nih bu, saya ngomong, ya Allah lemes banget, males banget, bukan lemes, males banget. Udah kuliah aja, gitu kan? Nih. Pas udah dijalanin nih bu, Allahu Akbar, baca Fatihah. Kan tadi udah niat mau kuliah, itu berubah. Iya, gara-gara apa bu? Gara-gara rangsangan itu. Akhirnya apa bu? Banting setir. Yang tadinya niatnya pengennya baca kuliah, baca ayat kursi dah. Kagak ngapa-ngapa itu. Iya, ya. Malah jadi semangat gitu bu. Tadinya saya mau sholatnya duduk aja, sholat sunnah. Bu boleh nggak sholat sunnah duduk? Boleh, apalagi udah kayak begini bu. Boleh. Tapi mikir ibu-ibu. Sholat sunnah, kalau sholat wajib kagak boleh. Kalau sholat sunnah nih bu, duduk sama berdiri pahalanya gedean mana? Gedean berdiri. Ya Allah, tadinya pengen duduk aja nih, tapi kan gedean berdiri pahalanya. Diri deh. Gitu. Itu rangsangan bukan? Rangsangan. Iya dah. Jadi ibu-ibu jangan suka ngomong gak ada hadisnya Nabi. Tapi kan kalau buat rangsangan kita nggak apa-apa. Ya. Kerjaan itu baik nggak? Bu, puasa baik nggak? Baik. Kasih rangsangan. Gitu. Ya. Kenapa? Gak apa-apa. Bukannya karena sakit, bukan karena apa, males. Gak apa-apa duduk. Tapi nanti kita mikir. Kalau duduk nih ya, kalau males nih, sholat sunat bener sih, duduk boleh. Tapi kan cakepan berdiri, pahalanya lebih gede. Kira-kira kita akan berdiri nggak? Berdiri. Ini udah jalanin insya Allah, tapi aku belum pakai sunnah. Fatihah doang, Oh iya. Gak apa-apa. Kan pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Dia bilang yang benar, yang Fatihahnya yang benar. Iya. Ibu baca surah, Fatihahnya kagak benar kagak diterima. Iya. Tapi ibu-ibu, Fatihah kita udah benar nih. Kan kita pengen, ibu coba deh. Kita punya rumah. Rumahnya udah dibagusin. Bangkunya jelek. Tuh kan? Bajunya jelek, bangkunya jelek, nggak sesuai sama dinding rumahnya. Kira-kira mikir nggak pengen ganti? Mikir kayak begitu, ibu-ibu pengen tuh. Jadi ibu-ibu yang sunnah-sunnah itu, surah itu kan sunnah. Itu adalah souvenir-souvenir dalam rumah kita. Souvenir-souvenir dalam rumah kita, perhiasan-perhiasan, pajangan-pajangan, tubuh dipajang. Tapi ibu-ibu masjid mah jangan banyak-banyak pajangan, nanti
aturan orang khusyuk begini, dia begini. Jadi jangan banyak-banyak pajangan. Termasuk boleh itu dibilang termasuk bid'ah, boleh kayak begitu. Jadi malah bukan menimbulkan kekhusyuan, jadi malah mengurangi kekhusyuan. Itu sholat duha tuh Bu. Jadi sholat duha kita yang 2 rakaat itu adalah sedekah buat anggota tubuh kita. Itu sholat duha, ya. Tapi yang dibilangnya sholat duha sih ya. Misalnya saja gitu kan masih ada waktu. Ya bisa jadi itu sodakoh buat anggota badan kita. 360. Kenapa? Selagi ada waktu panjang kan kita kalau baca banyak kan nggak apa-apa kan. Baca apa? Baca Al-Quran misalnya kan kadang-kadang nggak ada waktu kita nggak baca itu. Gimana itu boleh kan? Kan kita masih ada Dalam waktu. sholat. Dalam ini ngaji gitu. Nggak apa-apa kan? Kan jangan banyak-banyak. Kata siapa jangan banyak-banyak? Itu dia kan baca apa? Kata siapa? Tadi jangan banyak-banyak tadi apa? Kan kita suka baca apa kayaknya nggak mau berhenti kadang-kadang. Yang ngomong jangan banyak-banyak siapa? Saya mau ngomong jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Baca misalnya kita kan lagi ada baca. Saya belum bahas baca Al-Quran banyak-banyak. Kita Iya, saya emang pernah ngomong jangan baca Quran banyak-banyak. enggak, aku ini loh ada waktu baca. Kita bacanya banyak kita. Malah cakep banget. Ya gitu maksudnya kan karena kalau jangan banyak-banyak sampai Ibu makanya ngomongnya biar tuntas. Ibu kalau ibu baca Quran terus ibu ngantuk berhenti. ya. Iya. Kenapa? Karena takut nanti hurufnya berubah-ubah. Aturan dibaca qaf jadi fa. Aturan dibaca pendek jadi panjang. Aturan dibaca pakai syiddah jadi enggak. Berhenti. Berhentinya ngapain nih kira-kira nih? Istirahat dulu, cuci muka dulu kalau emang kita masih kepengen baca gitu. Ya. Jadi jangan dipaksain kalau baca Quran. Karena apa Bu? Berpengaruh ngantuk kita nanti pada bacaannya. Bacaan salah artinya salah. Iya. Jadi kalau memang kita masih segar, mau 1 kali khatam Quran, pas 1 kali duduk capek. Helm saya kali bukan? Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting jangan sampai ke jalanan jatuhnya. Ya, jadi nggak apa-apa sebanyak-banyaknya. Oh, jadi Bu Nur Simpen pernah dengar jangan banyak-banyak baca Quran, saya ngomong gitu. Itu kamu gak sendiri banyak kali lah. Oh. Jadinya kalau kita ada waktu banyak nih loh. Iya. Kita banyak seolah nanti kita nggak ada waktu tapi kadang-kadang nggak baca. Itu nggak apa-apa gitu. kan? Siapa? Berapa kali? Oh, udah berapa kali khatam? Ya. Dari COVID itu ikut itu ya. Oh, enggak sejak ini nih, sejak meninggal udah berapa? Berapa? 4 juz kita nggak ngundang. Saya nggak baca sendiri, tahu saya minta. Bukan, Bu Nur Simpen udah baca sendiri, bukan Iya. nyuruh orang, bukan baca sendiri. 4 juz. Baru 4 juz. Emang berapa? Masa baru 4 juz? 4 Quran kali? 4 apa itu? 4 Quran, 4 khatam, 4 juz malah. 4 khatam itu. Katanya mau seneng baca Quran banyak, tapinya dari sejak meninggal suami baru 4 juz, 4 khatam. Cakep. Jadi saya kan kalau banyak ngaji kan malah jadi kita khatam semua. Iya, saya nggak nanya dibacain orang. Ibu-ibu
Kalau yang pada mau dibaca nama orang, silahkan. Tapi buat diri sendiri, buat kita ya mesti baca juga. Jangan ngandelin yang bacain. Nggak apa-apa kan misalnya. Dia mah kagak apa-apa, cakep. Oh iya, kayak khatam Quran di sana di daerah Lestari, itu dibagi-bagi nih satu-satu, dibawa pulang jadi PR. Nah nanti minggu besok 30 juz itu dikhatamkannya untuk satu keluarga. Ini siapa yang ngambil nih gitu. Oh bukan begitu, kenapa? Gimana jadinya? Oh jadi ibu bacanya di tempat. Maksudnya yang saya tanyain, baca di tempat apa baca di rumah? Baca di rumah. Terus setor. Yang ibu tanyain apa? Hukumnya gimana? Hukum pahalanya. Ibu bacanya 1 juz, ya pahalanya 1 juz gitu. Ya saya ngerti itu, saya ngerti. Yang ibu tanyain gimana pahalanya? Tahu pahalanya kayak gimana ya? Pahalanya ya ibu pahalanya ibu baca 1 juz. 1 juz pahalanya, enggak ibu dapat 1 juz terus dikumpulin pahalanya jadi 1 Quran, enggak begitu juga ya. Iya, itu kan gantian nanti ibu. Nah, makanya ibu-ibu gini. Ya, misalnya nih hari saya ngerti itu yang udah dikerjain sama orang-orang, ngerti kan yang ibu tanyain pahalanya buat saya gitu kan. Iya ya, karena bacanya cuma 1 juz ya pahalanya sepahala 1 juz, bukan pahala 1 Quran. Jadi Quran baru itu pahala 1 Quran kita gitu. Kayak ibu begini, besok nih bayar mood. Besok kan ibu bayar mood nih. Ya, mau tahu mau lulus sih. Ntar dulu. Mau bayar mood kayak kagak, kayak ini mah contohnya. Ini contohnya kan kebanyakan orang Kalisari bayar mood nih kalau mau Ramadan, bayar mood nih. Ibu bawa 2 liter, ibu bawa 1 liter, kemudian digabung menjadi 160 liter. Enggak juga ibu bisa bayar utang puasa untuk 160 hari. Ibu bawanya 2 hari. Itu membayar utang 2 hari karena ibu bawanya 2 liter gitu. Kayak kita baca Quran sih dalam 1 juz digabung jadi khatam Quran. Ya pahalanya masing-masing. Cuma ibu-ibu ketika kita kumpul membaca khatam Quran itu pahalanya besar sekali. Dan itu sangat dicintai oleh para malaikat. Malaikat turun 60.000 malaikat mendoakan kita. Tuh gitu ya. Nah, nanti beda lagi pahala khatam Quran dengan pahala kita baca Quran yang cuma 1 juz. Jangan dianggap kita baca Quran 1 juz pahalanya 1 Quran. Tapi kalau memang Allah mau, bisa aja enggak? Untuk memberikan pahala 1 juz menjadi 1 Quran, bisa aja nggak? Bisa aja, nanti kita lihat Allah menunjukkan seperti apa dalam catatan hidup kita gitu. Kapan ngelihatnya? Nanti di akhirat gitu. Ya iya, udah ngerti sekarang mah. Ibu-ibu sekarang kan banyak kan
online, bukan offline nih Bu, bukan di majelis salim, di online. Iya, ada komunitas, komunitas itu apa sih? Ada grup Khatmul Quran. Anggotanya ada 30. Kalau menjelang sore dia nggak mampu buat baca sampai selesai, suruh setor. Saya kurang berapa, nanti ditalangin sama temennya. Kayak begitu kalau online. Iya, ada yang seminggu, ada yang setiap hari gitu. Iya. Ibu ikut ya. Alhamdulillah ikut, itu buat rangsangan kita. Iya. Alhamdulillah masih terus. Iya. Jadi nggak ikut pergi haji pergi umroh. Pergi haji. Oh jadi meninggalnya sebelum haji. Oh sudah. Oh jadi udah haji bapaknya, suami udah haji. Masih terus jalan nih pengajian. Jadi diganti sama anak. Cakep banget itu diganti sama anak. Oh, alhamdulillah, makasih. Oh meninggalnya baru kemarin. Terus itu pengajiannya digantiin sama anak. Mau anaknya? Oh alhamdulillah. Ibu kalau nih suami istri mau berangkat haji, berangkat umroh, terus meninggal nih, apa suami apa istrinya, anaknya suruh ganti, mau pasti. Tapi kalau misalnya nih udah pergi haji nih dua-duanya, kayak bapak nih meninggal, anaknya suruh masuk, belum tentu mau. Ibu paham nggak? Melanjutkan ngajinya belum tentu mau. Kalau nggak soleh amat, ngapain ikut ngaji? Nah, gitu kan? Kalau pergi haji mas siapa juga mau. Iya, ya. Orang enak kok pergi haji jalan-jalan. Iya. Yang nggak niat haji juga pergi haji. Kalau pergi haji enak, senang. Orang disuruh jalan-jalan Bu. Nah, makanya kita kalau pergi haji pergi umroh jangan niat jalan-jalan. Niat umroh. Jangan jalan ya. Saya udah ke Amerika, sudah kemana, belum umroh misalnya. Ya nggak enak dong kan. Ya kan itu hitung jalan-jalan juga. Dianggap umroh jalan-jalan. Berarti dia dapatnya jalan-jalan, bukan dapat nilai ibadah umroh. Malu dong, orang-orang udah pada umroh, udah pada haji. Keliling dunia udah, umroh belum, malu. Iya umroh. Jadi dua tuh Bu, cacatnya cacat jalan-jalan, cacat yang kedua malu. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu ini biar orang bilang wah gitu, keren. Itu nggak dapat nilai itu. Jadi memang umroh dan haji itu ini banget riskan gitu. Ya, makanya walinas hijul baiti manis apa? Iya. Tadi sampai mana kok panjang banget ya kita ngomongin baca Quran ya. Pengalaman juga. Dapat ibu-ibu iya. Barang siapa yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab penuh keimanan dan keikhlasan, dia diwajibkan untuk mendapatkan ridho Allah dan menempati surga Firdaus yang sangat tinggi. Subhanallah. Kemudian lanjut ya. Belum. Wa man shoma minhu yaumaini. Barang siapa yang puasa daripadanya 2 hari. Ibu 2 hari. Udah.
falahu minal ajri dhi'fan, maka baginya dari pahala itu mendapat dhi'fani, lipat ganda 2. Tadi kan cakep banget tuh Bu, dapat ridho Allah, dapat surga Firdaus, gitu kan? Itu 1 hari. 2 hari itu lipat ganda 2. Ibu, kita nggak tahu nih Bu, sebesar apa keridhaan Allah kepada kita. Nominalnya, hitung-hitungannya, apa Allah ridho setengahnya, apa Allah ridho seperempatnya, apa Allah ridho 2/3-nya, ya? Tahu nggak kita? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau dari doa Allah Ya. gimana-mana. Pas giliran besok, ibu nambah tuh keridhaan Allah. Aturan, misalnya, ini mah kan misalnya ya, misalnya dapatnya 10%, besok nambah lagi 10% lagi, jadi 20%. Enggak sama dengan yang kemarin, gitu Bu. Dapat besok dapat 20%. Hari ini dapat 10%, besok dapat 20%. Gitu. Kemudian ibu-ibu, surga Firdaus itu kan macem-macem. Ada yang kayak gimana, belum pernah melihat surga sih ya, ngalamin surga kayak gimana gitu ya. Ada yang sederhana aja kan, ibu-ibu kayak istana kan macam-macam ya. Ada yang kayak gimana gitu. Nah Firdaus juga kayak begitu, dia surga Firdaus tapi yang tempatnya kayak apa gitu besoknya. Kalau yang puasanya 2 hari gitu. belum nyampe sini ya. Jadi ibu-ibu puasa bulan Rajab ini subhanallah. Jadi Nabi itu ibu-ibu pada suatu hari pergi ke pemakaman, pergi ke makam. Makam itu apa Bu? Kuburan. Pergi ke kuburan Ibu. Emang Nabi senang pergi ke kuburan ya Bu ya? Senang pergi ke kuburan. Terus ibu-ibu, Nabi itu ternyata kalau bepergian itu nggak sendirian. Sahabat selalu pengen mendampingi Nabi, jagain Nabi, pengen tahu apa yang dilakukan oleh Nabi, pengen tahu apa yang diucapkan oleh Nabi. Jadi sahabat itu pengen banget ngikutin apa kelakuan Nabi. Kalau pengen tahu apa yang dilakukan oleh Nabi, mestinya ngikutin kan? Jadi memang ngikutin dulu Bu. Pergilah nih Bu, ya pergi. Entah berapa orang, yang jelas di situ ada sahabat Sauban. Waktu pergi ke pemakaman. Ibu-ibu kata Nabi, ya Allah, kalau saja ini ahli kubur, dia sedang diazab nih. Bu, kita kalau pergi ke makam, ada yang diazab tahu nggak? Enggak. Ada yang lagi dikasih nikmat tahu nggak? Tapi kalau Nabi, ibu-ibu, apa yang terjadi di alam kubur sana, Nabi tahu. Itu Nabi tuh. Jadi kalau ke pemakaman ibu-ibu, Nabi itu ya Allah ya, bilang tuh Nabi itu ya Allah, kalau saja ini orang yang sedang diazab di alam kubur sana, dia puasa aja 1 hari, ini gak akan dia ngalamin azab kayak begini. 1 hari aja puasa di bulan Rajab, kata Nabi bilang begitu. Nah sahabat-sahabat nanya, kok sampai segitunya sih? Puasa 1 hari aja di bulan Rajab sampai bisa membebaskan manusia dari azab kubur. Sehebat apa itu bulan Rajab? Karena kata Nabi, Syahrullah, Rajab ini adalah bulannya Allah. Makanya nilainya tuh bukan main. Nilainya bukan main. Nah sekarang 3 nih Bu, yang udah puasa 3 hari, udah puasa 4 hari, subhanallah nih Bu. Wa man shoma salasata ayyamin ja'alallahu bainahu bainan nar khandaqan tuluhu masirata sanatin. Subhanallah. Dan barang siapa yang puasa 3 hari, Ibu udah 3 hari nih, yang benar simpan nih, ya. Allah akan jadikan di antaranya dan di antara neraka khandaqan. Khandaqan itu parit.
Parit itu- Tahu ibu parit? Parit apa? Got. Oh, Got. Saya kalau nyebut got kayaknya yang kebayang sama otak saya kotor, jijik, bau ya. Makanya saya kembalikan lagi kalau ibu udah paham got ya parit. Kalau parit kayaknya tuh jernih gitu ya. Airnya bagus gitu ya. Tapi bisa jadi pokoknya di sini bilangnya hondakon itu parit got gitu ya. Allah akan jadi Allah akan jadikan antara kita yang puasa nih ya, dengan neraka itu ada hondak. Ibu kalau surga itu ditutup apa dibuka? Ditutup. Jadi gini Bu, kalau surga nanti di hari kiamat itu dibuka. Surga nih Bu, surga dibuka. Makanya ada barang siapa yang minta cerai kepada suaminya tanpa yang enggak ada ininya gitu Bu ya. masalah. Nggak tahu dah. Pokoknya barang siapa seorang istri yang minta cerai, dia nggak akan mencium bau surga 500 tahun. Tuh Bu, 500 tahun sebelum dia masuk surga dia nggak akan kecium. Jadi ibu-ibu itu yang namanya bau surga itu keciumnya subhanallah, kecium. Tapi kalau neraka ibu-ibu, kalau neraka ditutup. Kenapa ibu-ibu ditutup? Karena ibu-ibu pengen supaya neraka ini panasnya panas banget. Coba ibu deh, ini di ruangan nih Bu, ditutup semua. Kagak ada AC, panas nggak? Panas. Pengennya apa Bu? Pengennya dibuka kan? Pengennya dibuka. Jadi semakin ditutup semakin panas itu neraka. Dan ibu-ibu kalau sampai dibuka habis nih Bu. Habis ibu-ibu. Nah, makanya ibu-ibu itu yang namanya neraka tidak pernah ditutup, tidak pernah dibuka. Allah akan bikinkan parit buat jagain ini orang yang puasa, di antara dia buat batasin dia dengan neraka. Ini jalan nih dari padang pasar nih, ini neraka nih, dijagain sama parit. Nah paritnya ibu jangan ngebayangin paritnya dunia. Paritnya dunia tuh gotnya dunia segitu doang tuh Bu. Bisa dilangkain sama kita? Bisa dilangkain gotnya ya Bu ya. Tapi ibu-ibu kalau gotnya, paritnya akhirat tuluhu masih rota sanatin, panjangnya 1 tahun, perjalanan 1 tahun. Jauh banget. Kira-kira nyampe nggak ke neraka? Nggak nyampe ke neraka, nggak bisa dilangkain sama kita, sama orang yang puasa tubuh selama 3 hari. Dah ibu-ibu. Pantes di sini ada yang puasanya 9 hari ya. Tidak ada ya. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Allah. Mudah-mudahan bukan cuma bisa nyampein, bukan cuma bisa dengerin, tapi bisa ngamalin ibu ya, insya Allah. Biarin aja Bu ini rangsangan supaya apa ibu-ibu, supaya kita terasa ya. Kalau sampai nanti ada orang-orang yang bilang nggak ada dalilnya lah, nggak ada apa, biarin aja ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngamalin apa yang sudah diberikan oleh guru kita, baik yang ada di YouTube yang banyak yang menerangkan tentang fadhailul fadilah di bulan Rajab, ataupun dari majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan ya Allah kita bisa manfaatkan, bisa gunakan ini di bulan Rajab untuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan.
insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu-ibu, kemarin saya dianterin amplop sama Bu Nur Simpen sama Ibu Tri, sama Ibu Tri dari ibu-ibu. Kan saya kan saya lagi ngomong sangkanya dari saya. Kalau dari Bu Nur Simpen saya kagak bilang sama ibu-ibu hari ini. Iya, kalau dari Bu Nur Simpen nanti takut ibu-ibu kalau saya bilang saya dikasih duit sama Bu Nur Simpen, nanti ibu-ibu kagak enak lagi. Iya, saya kagak ngasih. Ibu ngasih kemarin, alhamdulillah. Makasih ibu-ibu, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak lagi. Ya Allah ganti. Manfaat banget ibu. Ibu udah datang nggak sih ke rumah saya? Benar datang. Alhamdulillah. Yang kagak datang dimaklumin. Nenek-nenek kagak datang kayaknya rumah-rumahnya. Iya ya. Tapi ibu-ibu saya salut sama nenek. Iya, makanya mendingan jangan datang. Saya yang kasihan. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Makasih Bu ya. Terima kasih, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, mohon maaf ya Bu ya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang bersedia kita mendengarkan dari buku kita karena kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, makasih. Tadi apa artinya begini ya, motor perempuan kan bahagia. boleh. Sebab gini Bu, kalau puasa kita kalau puasa sunat doang, kita nggak kebayar puasa wajib kita, puasa kodok kita kan banyak utang waktu masih muda-mudaan. Kalau kita puasa kodok terus kita niatin sama sunnah, kita dapat sunnahnya gitu. Makanya nawaitu sauma qadin an qada'i ramadhana ma'a sunnati rajab. Gitu ya, aku puasa bayar qada Ramadan bersama puasa sunat rajab. Dapat deh kita dua-duanya. Tapi kalau kita puasanya sunnah doang nggak kebayar wajib kita. Ada idnya, ada salat ini. Kalau mau sambil sudah ada sholat id nggak boleh kan? Ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Jadi kalau saya kan dulunya ngajinya Musada Fathiyah. Jadi ada ulama yang tidak membolehkan puasa sunnah dan qada dibarengin kalau itu ada idnya. Kayak apa? Kayak tarwiyah sama Arafah. Itu kan ada sholat, ada idnya ya, ada hari lebarannya gitu. Nggak boleh. Tapi pas giliran ngedengar kata Ustadzah Fathiyah ulama berbeda pendapat ya, saya mah niatin aja, gitu aja. Kenapa kenapa ibu-ibu? Kan kita serahin sama Allah. Andai pun kita bayar qada, kalau menurut Allah nggak berlaku ini, ya sudah, gitu kan. Kalau misalnya menurut Allah boleh gitu, nah berarti kita udah dapat qadanya, iya gitu. Kan kita selalu niatin buat qada. Udah yuk baca doa. Dia lagi pesini ini nih. Laki-laki dapat bidadari, kok kita dapat apa ya? Lah kan yang Allah kasih kan banyak sama kita selain bidadari. Nanti kan kita jadi bidadari bojaan. Bahkan ibu-ibu dari sekian bidadari yang disediain sama Allah dalam surga, yang paling cantik kita. Kan ibu-ibu di dunia aja pengen buka kitab
juga tidak buka Al-Quran. Mungkin dari sejak hari ini menjelang kita tawakufan, ibu-ibu, saya buka pelajaran yang berkaitan dengan Rojab